video. Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin lucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri saja tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian berpikir menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertikah kocak dan semua orang tertawa. Jika kalian jadi saya, kalian akan mengerti. Tidak mudah membuat orang tertawa ketika kamu sendiri tidak ingin tertawa. Apalagi di zaman ketika orang mudah tersinggung dan marah. Membuat lelucon tidaklah mudah. Karena lelucon kamu bisa dipidanakan, yang dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, di penjara hanya karena membuat lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang mengumandangkan azan subuh jam 10 masjid di atas kelapa. Justru itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang berteriak mendatanginya. "Hei, kafir, turun kamu!" Begitulah orang-orang berteriak marah. "Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan? Azan subuh jam 10 pagi. Dasar aneh. Kafir!" Namun dengan tenang orang itu menjawab, Loh. Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Saya azan subuh jam 4 pagi di masjid. Tidak ada seorang pun dari kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kalian pada berdatangan. Coba kalian pikir, siapa yang kafir? Siapa yang aneh? Siapa yang gak taat? Orang kok mudah mengkafir kafirkan hanya karena berbeda menjadi pertengkaran. Orang zaman sekarang senang sekali rasanya bertengkar. Padahal kalau Descartes bilang, saya berpikir maka saya ada. Lah, kalau orang sekarang bilang, saya bertengkar maka saya ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan diberi atas nama kesenangan. Ayat-ayat diperjualbelikan atas nama kekuasaan. Makanya susah membuat orang sekarang tertawa. Bapak saya dulu seorang badut, makanya saya jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren, anak-anak mengikuti orang tuanya. Ya, kalau anak bapaknya jadi presiden, ya hitung-hitung anaknya jadi presiden. Enggak ding, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Aduh, saya nggak tahu loh kalau kamu datang. Silahkan, duduk. Saya nggak nyangka loh kamu datang. Mau minum apa? Atau mau makan apa? Kamu nggak haus? Tidak lapar? Syukurlah. Kebetulan saya nggak punya makanan, tapi bisa pesen kok. Kamu yang bayar ya. Datang tadi pacar saya. Jangan senyum mengejek begitu. Buat begini saya juga manusia, bisa falling in love. Cantik gak pacar saya? Namanya
Saya pikir kamu udah gak mau datang. Terima kasih. Masih kau di sini. Kamu pasti kangen ya. Saya juga. Percayalah, ini tuh berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Makanya kamu gak mau lagi sama saya. Udah punya pacar baru yang lebih kaya, lebih cantik. Tapi gak apa-apa kok. Walaupun begitu, saya tetap cinta kamu. I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Ternyata cuma hayalan saya saja. Saya gak punya pacar. Saya jomblo. Betapa sialnya nasib saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya memang ambiar. Kenapa kalian lihat saya? Ada yang aneh sama saya. Sudah saya katakan, saya ini orang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang pernah saya duga. Lihat penampilan saya, begitu kece dan parlende. Kini saya berpenampilan bagus. Tapi percayalah, saya tetaplah seorang badut. Tak pernah saya impikan ini. Tapi mungkin barangkali pun inilah takdir saya. Suatu hari saya diundang untuk mengisi acara di kampanye partai. Saya hanya bertingkah biasa-biasa saja. Tapi semua orang tertawa. Saya menjentik-jentikan jari seperti ini, semua orang tertawa. Bahkan ketika saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya seperti ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Bahkan ketika saya hanya diam, semua orang tertawa tertinggal-tinggal. Mungkin mereka merasa lucu kali ya dengan tingkah saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh saya tak pernah merasa setolol saat itu. Kemudian pemimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Dia mengatakan sayalah orang yang mereka cari. Saya punya bakat untuk pimpinan ini. Dia berkata, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas ataupun pintar. Cukup disukai banyak orang. Demokrasi tidak melulu soal kepintaran, tapi cukup seperti tadi, cukup disukai banyak orang. Cukup kamu dipuja-puja. Bawahanmu, rakyatmu cukup memujamu. Dan kamu pun bisa menjadi pemimpin. Kamu boleh ngibul ataupun berbohong. Yang penting mereka tetap percaya padamu. Mereka tetap memujamu. Percayalah, kamulah orang yang dibutuhkan partai. Kamulah orang yang harus jadi pemimpin. Begitu sialnya saya didandani necis seperti sekarang ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya sendiri saja tidak tahu apa itu pilkada. Tidak tahu perbedaan pilkada sama pilkada. Tapi katanya sih kalau pilkada itu jangan coba-coba buat anak. Tapi katanya juga kalau pilkada boleh kok coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat, anak pemimpin yang coba-coba ikut pilkada.
Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah membuat orang tertawa. Tapi begitu saya menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Sungguh saya katakan, memang sial nasib saya. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Panjang umur pemimpin kita! Sudah saya katakan, saya ini memang sial. Dulu jadi badut, sekarang pun jadi badut. Walaupun saya sudah jadi pemimpin, badut yang bisa mereka atur, bisa mereka kendalikan, yang buat mereka terhibur dan bahagia. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Panjang umur pemimpin kita!